Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMA Negeri 8 Tangerang tahun pelajaran 2020-2021. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi MPLS pada bidang kurikulum. Namun sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Purwaningsih. Ibu mengajar mata pelajaran kimia di kelas 11. Tugas tambahan adalah sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Sesuai Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan pada kurikulum 2013, maka di SMA Negeri 8 membuka 2 peminatan. Peminatan yang pertama adalah Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau sering disingkat MIPA. Peminatan yang kedua yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang sering disingkat dengan IPS. Struktur kurikulum di SMA tentunya sangat berbeda dengan struktur kurikulum di SMP. Di SMP belum ada yang namanya peminatan atau penjurusan, sedangkan di SMA sudah dijuruskan. Ada peminatan MIPA tadi dan ada peminatan IPS. Nah, pada peminatan MIPA, mata pelajaran dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok umum A, ini terdiri dari 6 mata pelajaran ini. Sedangkan kelompok umum B ada 3 mata pelajaran. Yang terakhir itu adalah ciri khasnya, yaitu mata pelajaran peminatan atau kelompok C. Untuk peminatan MIPA, yang pertama adalah matematika minat, yang kedua biologi, yang ketiga fisika, yang keempat kimia. Nah, pada peminatan MIPA ada mata pelajaran lintas minat yang diambil dari peminatan yang lain. Di SMA Negeri 8 membuka lintas minat ekonomi. Ini dari peminatan IPS. Dan bahasa dan sastra Inggris serta bahasa dan sastra Jepang dari peminatan bahasa. Nah, untuk bahasa dan sastra Inggris akan dipelajari oleh kelas 10 MIPA 1 sampai 3. Sedangkan bahasa dan sastra Jepang nanti akan dipelajari oleh kalian yang ada di kelas 10 MIPA 4 sampai 6. Yang selanjutnya, struktur kurikulum peminatan IPS. Pada peminatan IPS, kelompok umum A dan kelompok umum B sama dengan peminatan MIPA. Yang berbeda adalah pada mata pelajaran peminatan. Untuk IPS, itu ada sejarah minat, ada geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sedangkan lintas minat di peminatan IPS diambil adalah bahasa dan sastra Inggris serta bahasa dan sastra Jepang. Kita lanjutkan ke proses pembelajaran di SMA Negeri 8. Nah, kita tahu pada masa pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita semua untuk melakukan seluruh aktivitasnya dari rumah, belajar dari rumah, dan bekerja dari rumah. Maka SMA Negeri 8 dalam mengadakan proses pembelajaran karena harus selalu dari rumah, harus tidak diperkenankan untuk bertatap muka, maka yang paling cocok adalah metode daring. Dan yang kedua harus diselingi dengan metode luring. Nah, metode daring atau metode dalam jaringan itu bisa dilakukan dengan tatap muka virtual. Kalian bisa bertemu dengan
Bapak Ibu guru bertemu dengan teman-teman kalian melalui Zoom meeting. Kalian bisa bertemu di sini. Dengan Google Meet juga bisa. Jadi kalian di rumah, semuanya ada di rumah, tapi bisa berkomunikasi, bertatap muka. Yang kedua, yaitu dengan LMS atau aplikasi. Aplikasi yang sering digunakan di SMA Negeri 8 adalah Google Classroom. Mungkin kalian di SMP sudah pernah ada yang menggunakan Google Classroom. Selain itu, ada Schoology, ada Sabah Banten, ada Quizizz, dan lain-lain. Nah, nanti tergantung dari Bapak Ibu guru akan menggunakan LMS yang mana. Metode yang selanjutnya adalah luring. Luring itu artinya adalah luar jaringan. Apa sih luar jaringan itu? Di luar jaringan itu Bapak Ibu guru atau kalian semua bisa belajar tanpa harus ada koneksi internet. Artinya apa? Bapak Ibu guru bisa memberikan instruksi tugas atau instruksi pembelajaran melalui SMS, melalui telepon bisa, atau sedikit menggunakan grup WA. Nah, dari sini, media yang digunakan bisa buku, bisa LKS, bisa juga kalian disuruh nonton TV, siaran televisi, bisa juga mendengarkan radio atau media-media lain di sekitar kalian. Nah, dari situ, dari media-media itu, Bapak Ibu guru akan memberikan tugas sesuai mata pelajarannya masing-masing. Dan kalian bisa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bisa melalui email, bisa melalui kirim via Gojek, atau bisa juga melalui WA Bapak Ibu guru. Nah, strategi pembelajaran yang digunakan biasanya untuk tatap muka virtual, Bapak Ibu guru bisa menggunakan strategi diskusi. Di situ bisa diskusi langsung antara guru dan siswa. Nah, untuk metode luring, praktik, Bapak Ibu guru bisa memberikan tugas untuk kalian praktik di rumah masing-masing. Serta penugasan terstruktur bisa dilakukan dengan metode LMS bisa, dengan metode luring juga bisa. Oke. Nah, selanjutnya setelah proses pembelajaran kita masuk ke penilaian kurikulum 2013. Pada penilaian kurikulum 2013, yang dinilai ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek pengetahuan. Yang kedua adalah keterampilan. Yang ketiga adalah sikap. Nah, untuk aspek pengetahuan, itu bisa digunakan dengan teknik tulis. Artinya apa? Artinya Bapak Ibu guru bisa tadi menggunakan LMS dan memberikan soal di situ, kalian jawab di situ. Yang kedua, bisa dengan lisan. Caranya bagaimana? Dari tatap muka virtual, tadi Bapak Ibu guru bisa menanyakan langsung kepada kalian, dan kalian bisa menjawab langsung pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Ada juga dengan teknik penugasan. Teknik penugasan bisa dilakukan dengan luring, bisa juga dilakukan dengan daring. Nah, yang selanjutnya adalah aspek keterampilan. Pada aspek keterampilan itu ada teknik, ada produk, ada proyek, dan ada portofolio. Nah, keempatnya ini oleh Bapak Ibu guru. Sedangkan sikap yang dinilai adalah sikap spiritual. Yang kedua adalah sikap sosial. Bagaimana kalian bersosial dengan teman-teman, bagaimana kalian bisa menjalankan agama kalian masing-masing, itu dinilai pada aspek sikap.
Selanjutnya ke jenis penilaian. Di SMA Negeri 8 Tangerang, penilaian secara bersama-sama dilakukan. Yang pertama kali adalah penilaian tengah semester ganjil. Pada tengah semester ganjil, ini biasanya dilakukan pada bulan Oktober, pertengahan Oktober. Di akhir semester ganjil ada yang namanya penilaian akhir semester. Dilakukan pada awal Desember. Nah, di semester 2 ada penilaian tengah semester genap. Dan di akhir tahun itu nanti ada penilaian akhir tahun. Nah, penilaian-penilaian ini, keempat penilaian ini, di SMA Negeri 8 kita akan menggunakan aplikasi psikologi. Jadi kalian harus mempunyai akun psikologi. Nah, oke. Setelah ke penilaian, kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau sering disebut KKM. Apa sih KKM itu? KKM adalah nilai minimal yang harus kalian capai pada setiap mata pelajaran. Untuk kelas 10, KKM ditetapkan adalah 67. Artinya apa? Artinya kalian harus mempunyai nilai minimal 67 agar mata pelajaran yang kalian ikuti itu dinyatakan tuntas atau selesai. Nah, pada saat kenaikan kelas, ketika ada lebih dari 2 mata pelajaran di bawah KKM, maka kalian tidak akan naik kelas. Jadi, perhatikan, minimal nilai yang harus kalian peroleh adalah 67. Akan lebih baik kalau lebih tinggi di atas 67. Nah, interval nilai KKM. Karena KKM-nya adalah 67, maka pada nilai 67 itu akan mempunyai interval predikat C. Predikat C itu ada pada nilai 67 sampai 78. Nah, untuk predikat B itu 79 sampai 89. Sedangkan predikat A itu 89 ke atas sampai dengan 100. Nah, saya kira cukup. Nah, tugas untuk terakhir dari saya, tolong kalian semua siapkan email. Yang belum punya email, silahkan buat email. Yang kedua, tugasnya adalah membuat akun psikologi. Di mana akun psikologi ini, first name-nya harus menggunakan nama lengkap dengan huruf kapital. Tidak boleh disingkat namanya. Last name-nya kalian tulis gugus berapa. Kalau kalian ada di gugus 1, tulis gugus 1. Kalau kalian di gugus 3, gugus 3. Setelah kalian membuat akun, kalian harus join courses dengan kode berikut. Nah, nanti akan Ibu sampaikan ke kakak-kakak kalian, kakak-kakak yang akan memberikan ke kalian. Nah, kapan maksimal kalian membuat akun? Yaitu pada tanggal 17 Juli 2020, hari Jumat. Hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, semua harus mempunyai akun dan sudah join ke kelas ini. Nanti akan Ibu cek pada hari Sabtunya. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Cuci tangan dengan air mengalir. Di rumah saja. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Tetap stay at home. Tetap jaga kebersihan. Ikuti protokol kesehatan ketika keluar rumah.
Wabillahi taufik wal hidayah.